Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya Wahyu Andika 97. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espace di seluruh Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, setelah kemarin saya membahas beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Espace, pada video kali ini saya akan membahas kebalikannya, yaitu kekurangan yang dimiliki oleh Daihatsu Zebra Espace. Tapi itu sesuai versi saya. Setelah beberapa bulan ini saya menggunakan mobil Espace, kemudian menemukan beberapa kekurangan-kekurangan. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas di video kali ini. Oke, jangan lupa terus menonton video yang saya buat. Semoga tetap bermanfaat bagi para teman-teman. Oke teman-teman, kekurangan yang pertama menurut saya itu adalah bagian kaki-kaki. Kenapa saya bilang seperti itu? Menurut saya kaki-kaki Espace itu tidak semulus atau tidak seempuk mobil-mobil yang lain seperti kayak Cherry, terus kemudian sejenisnya itu, walau sedan, terus kemudian Panther atau yang lain yang di tahun-tahun tua. Kalau menurut saya kaki-kakinya lebih keras Daihatsu Espace ini. Namun walaupun agak keras, tapi masih agak nyaman. Walaupun tidak nyaman banget, tapi masih nyaman, tergolong nyaman di tahun segitu. Kemudian di bagian dalam, kekurangan saya menurut saya itu belum ada konsol box tengahnya sini. Namun ada beberapa Espace itu yang sudah ada konsol boxnya, yang dimana itu sudah tambahan dari pemiliknya. Namun kalau yang aslinya itu belum ada. Nah, sebenarnya ini lebih longgar kalau tidak ada seperti ini. Kaki bisa lebih agak leluasa. Namun di sisi lain, ketika tidak ada konsol box tengah ini, ketika kita ingin menaruh HP atau mungkin menaruh makanan, minuman, itu sangat susah kalau kondisi waktu kita menyetir. Kemudian yang ketiga, masih di interior, ini belum double blower untuk AC-nya. Jadi masih single seperti ini, jadi kurang dingin. Walaupun sebenarnya ketika kita menyalakan AC itu masih agak dingin sampai di bagian tengah, tapi kurang maksimal kalau tidak ada double blowernya. Namun ada beberapa juga Espace itu yang sudah ada double blowernya. Beda halnya kalau punya saya ini tahun 2004 itu belum double blower. Namun walaupun single saja, kalau Espace saya ini termasuk sudah dingin teman-teman. Karena saya juga jarang sekali menggunakan AC karena menurut saya itu terlalu dingin dan saya lebih nyaman menggunakan AC alami. Kemudian kekurangan selanjutnya menurut saya itu bangku tengahnya sini. Nah, bangku tengah sini itu hanya ada dua seperti ini. Itu sangat tanggung sekali teman-teman. Jadi bangku tengah ini hanya bisa diisi dua orang saja. Ini saya tambahi bantal seperti ini karena biar ketika membawa orang ini bisa diisi oleh 3 orang. Karena kalau hanya bawaannya itu hanya 2 bangku seperti ini dan itu hanya bisa diisi oleh 2 penumpang. Nah, ini menurut saya cukup memakan ruang tempat. Maksudnya kurang, harusnya itu langsung bisa diisi 3 orang seperti itu. Namun ada beberapa tipe Zebra atau Espace itu ada yang bangunnya sudah panjang 3 baris.
Kok 3 baris? Maksudnya bisa diduduki oleh 3 orang, tapi yang kursi paling depan itu hadap-hadapan. Kalau punya saya ini menghadap ke depan semua, tapi yang tengah ini masih ada 2 bangku saja. Terus kemudian kekurangan selanjutnya itu di bagian pintu tengah teman-teman, di bagian sliding. Ini kalau hujan ini sangat sekali rawan bocor. Nah, jadi kalau kita bawa hujan ini, kasus punya espas saya ini ketika tak bawa hujan-hujanan dulu itu, ini ketika hujan ini bocor dan pasti bocor ke sini. Jadi resikonya ya ini bangkunya basah. Jadi seperti itu. Nah, itu kemarin saya akali ini ada karena ada bekas sobekan, ini saya masuki selang. Nah, terus kemudian menjadi rapat lagi, ini sudah tidak bocor, walaupun bocor tapi hanya sedikit saja, tidak sampai basah ke sini. Kalau kemarin itu parah teman-teman. Nah itu yang harus diganti sebenarnya, harusnya engselnya. Nah jadi seperti itu sangat rawan sekali, baik dari pintu tengah maupun pintu bagian depan. Jadi itu. Terus kekurangan selanjutnya yaitu setir atau mengemudi ini belum power steering. Jadi ini masih agak berat. Kita harus perlu tenaga ketika kita ingin menggunakan setirnya ini. Namun walaupun belum power steering, tapi ini masih agak enteng teman-teman. Walaupun tidak seenteng power steering, tapi mungkin lebih baik lagi ketika dulu dari penciptanya itu dibuat langsung power steering. Sebenarnya bisa diupdate ke power steering, itu sebenarnya bisa, tapi ya itu kita harus membutuhkan biaya untuk mengupdate-nya. Nah jadi teman-teman, mungkin kurang lebihnya itu kekurangan Daihatsu Espas sesuai versi saya selama kurang lebih saya 6 bulan menggunakan Espas ini. Setelah saya amati, setelah saya rasakan, itu ternyata kekurangannya sedikit saja, hanya itu saja. Kalau kemarin banyak sekali yang mengatakan katanya kalau Espas itu sering macet, sering panas radiatornya. Itu kalau saya malah justru tidak teman-teman. Asal kita perawatan kita rutin mengganti air radiator, kemudian kita rutin mengoroknya, itu mesin aman. Karena kenapa kok dibilang seperti itu, mesin cepat panas, radiator cepat overheat, itu karena Daihatsu Espas itu radiator masih menggunakan 1 play. Jadi pasti gampang sekali panas. Cuma yaitu tadi dikembalikan ke perawatannya. Ketika perawatannya rutin, ganti air radiator, kemudian perawatannya pas, itu pasti aman-aman saja. Terus kemudian katanya juga di bawah sini ada delco yang katanya ketika kena cipratan air itu kadang langsung mogok atau mungkin mati. Nah ini juga tidak saya bahas karena itu bagi saya ya bukan kekurangan, karena memang di mobil manapun ketika delco itu ada di bawah, terus kemudian penutupnya itu kurang rapat, ketika kena cipratan air itu juga pasti mati, mobil apapun, bukan mobil Espas saja. Nah jadi seperti itu. Oke baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video yang saya dapat buat, video kekurangan dari mobil Espas ini sendiri. Next, jika nanti saya merasakan ada lagi kekurangan yang dimiliki oleh Daihatsu Espas, nanti akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam pengguna Daihatsu Zebra Espas di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.